Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Oh, kisah dari Mas Dani SBR ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Bagaimanakah? Apakah Nanang berhasil ditumpas oleh Mas Zubaida? Kita lihat saja ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh Koron. Ketika jawara asli Bekasi turun tangan membasmi para preman. Kisah warung kopi Bang Doni. Pagi itu, aroma harum nasi uduk yang baru matang memenuhi rumah Mas Zubaida. Uapnya mengepul dari dandang yang besar, menyatu dengan wangi santan dan daun pandan yang khas. Di depan rumah, Mas Zubaida sibuk menata lauk pauk, gorengan, semur jengkol, telur balado, serta sambal kentang yang gurih. Warung nasi uduknya yang sempat tutup beberapa hari ini akhirnya kembali buka. Para pelanggan mulai berdatangan. Sebagian besar adalah tetangga dan langganan lama yang sudah rindu dengan masakan Mas Zubaida. Alhamdulillah, warungnya buka lagi ya, Mak. Kangen nih sama nasi uduk Mas Zubaida, ujar Bu Rini sambil tersenyum. Iya Bu, kemarin-kemarin saya lagi males pergi ke pasar, jawab Mas Zubaida sambil menyendok nasi ke piring pelanggan. Namun, di sudut lain, Doni nampak duduk terdiam, tangannya menyangga ke dagu, pandangannya kosong ke arah pelataran rumah. Biasanya, ia selalu membantu ibunya melayani pembeli atau setidaknya mencicipi gorengan sebelum warung dibuka. Tapi, pagi ini berbeda, ia seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mas Zubaida yang menyadari sikap anaknya melirik sekilas. Tong, apa sih lu? Terus tadi diam aja kayak orang bingung, tanyanya sambil tetap melayani pembeli. Doni terkejut sedikit, lalu menggeleng pelan. Gak apa-apa Mak, jawab singkat. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma nasi uduk yang semakin menggoda. Namun di hati Doni ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak kemarin, hingga tiba-tiba Gembul muncul dari dalam rumah. Di situ Gembul melihat Doni yang sedang termenung di pelataran. Bang, pagi-pagi udah bengong aja, udah sarapan belum Bang? Tegur Gembul pada Doni. Gue lagi awang Bul, jawab Doni. Awang? Awang apaan sih Bang? Tanya Gembul kebingungan. Awang tuh males, tuh bahasa Bekasi tuh Bul. Oh, awang itu males ya Bang. Berarti kalau abang lagi di awang-awang, abang berarti lagi bermalas-malasan ya Bang. Hahaha. Ledek Gembul. Lu ngeledek bahasa gua Bul, gua usir lu dari tanah Bekasi, sahut Doni sewot. Bercanda Bang, gitu aja marah. Wah, emak udah jualan lagi, asik, enak nih kalau sarapan nasi uduk sambil dengerin cerita emak lagi, ucap Gembul bersemangat. Udah deh, lu jangan mula-mulain lagi Bul, ntar gua gedik juga lu, timpal Doni. Gedik apaan sih Bang? Tanya Gembul lagi. Nanya mulu lu kayak pembantu baru. Gedik entuh kepelan tangan gua ketemu sama ubun-ubunan lu, sehingga menimbulkan suara yang aduhai. Apakah kamu mau mencobanya Gembrot? Ucap Doni gregetan. Dengan wajah tak berdosa, Gembul pun berkata, hehehe, kayaknya gak enak ya Bang, gak dulu deh, saut Gembul sambil berlalu menuju ke warung atau dagangan Mas Zubaida. Sementara di tempat yang berbeda terlihat Nanang yang sedang bersantai di beranda rumahnya. Ya, kini Nanang adalah sosok yang berbeda. Dulu Nanang hanyalah seorang pemuda desa yang merantau demi mencari kehidupan yang lebih baik. Namun kerasnya kota mengubahnya. Dari seorang kuli panggul yang dipandang sebelah mata, kini dia adalah sosok yang ditakuti di pasar. Perekonomian meroket seiring dengan semakin kuatnya geng yang ia pimpin. Dengan kekuasaan yang semakin besar, Nanang menyewa sebuah rumah besar tak jauh dari pasar.
Rumah itu tidak hanya menjadi tempat tinggalnya, tetapi juga markas bagi kelompoknya, tempat mereka merencanakan langkah-langkah untuk menguasai lebih banyak wilayah di dalam rumah itu. Setiap malam, anak buahnya berkumpul, membicarakan cara memperluas pengaruh mereka. Para pedagang yang menolak membayar uang keamanan mulai merasakan tekanan. Beberapa di antara mereka memilih tunduk, sementara yang lain mencoba melawan, tapi tak ada yang bertahan lama. Tak hanya secara ekonomi, secara perilaku, Nanang pun ikut berubah. Dulu, Nanang adalah pemuda yang sederhana. Dia rajin beribadah, hidup dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya. Namun, kekayaan dan kekuasaan telah merubahnya. Lambat laun, dia melupakan semua ajaran baik yang dulu ia pegang teguh. Kini, setiap malam rumah besarnya di dekat pasar berubah menjadi tempat pesta, musik keras, minum-minuman keras, dan wanita-wanita yang selalu menemani malam-malamnya. "Kita ini penguasa pasar, harus menikmati hidup," katanya suatu malam sambil menenggak minuman keras diiringi tawa para anak buahnya. Nanang tidak peduli lagi dengan benar atau salah. Uang yang mengalir deras dari hasil pemerasan yang dilakukan kelompoknya membuat Nanang merasa tak terkalahkan. Ia tidak lagi sholat, tidak lagi mengingat Tuhan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kekayaan dan kesenangan. Pagi itu, Nanang nampak lelah karena sebelumnya habis berpesta hingga larut malam. Seketika, Nanang teringat akan rencana yang akan dilakukannya. Nanang duduk di sofa mahal di ruang tengah rumahnya. Sebuah rumah yang dulunya hanya tempat singgah, kini menjadi markas besar kelompoknya. Asap rokok mengepul di udara, sementara gelas kopi di tangannya bergetar perlahan saat ia mengayunkannya. Setelah Nanang menyeruput kopi miliknya, dia langsung memanggil tangan kanannya yang bernama Roman. "Roman, Roman." Tak lama kemudian, pria tinggi jangkung pun datang menghampiri Nanang. "Siap, bos." Roman adalah tangan kanan Nanang saat ini. Sebelumnya, dia adalah seorang ketua dari sebuah kelompok preman. Namun, saat kelompoknya dikalahkan oleh kelompok Nanang, Nanang menarik Roman dan menjadikannya tangan kanannya, menggantikan Badog. "Man, nanti malam kamu siapkan anak-anak. Kita bakal melebarkan sayap usaha kita. Kita sudah menguasai pasar ini. Tapi itu belum cukup," ujar Nanang sambil menyandarkan tubuhnya. "Saya ingin lebih. Saya ingin menguasai diskotik, tempat hiburan malam, sama seluruh bisnis gelap yang ada di sini." Roman mengangguk pelan. "Siap, bos. Oh ya, untuk informasi, saya udah dapetin info kalau ada beberapa kelompok yang main di sana. Mereka udah lama nguasain tempat-tempat itu." Nanang tersenyum miring. "Kita hantam mereka sampai kita buat mereka tunduk." Roman tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu jika Nanang sudah punya ambisi, maka itu akan terjadi, entah dengan cara baik ataupun buruk. "Nanti malam, suruh anak-anak siap-siap. Sekarang saya mau istirahat dulu," lanjut Nanang, disusul Roman yang segera bergegas keluar ruangan. Malam itu, di berbagai sudut pasar, anak buah Nanang mulai berkumpul. Mereka bukan lagi sekedar preman pasar, tapi kini pasukan bayangan yang siap beraksi di dunia malam Bekasi. Nanang tahu bahwa dunia malam bukanlah tempat yang bisa dikuasai dengan mudah. Ada kelompok-kelompok lain yang sudah lebih dulu berkuasa. Beberapa bahkan sudah bermain dengan aparat dan pejabat lokal. Langkah pertamanya adalah menargetkan beberapa diskotik kecil yang belum memiliki perlindungan kuat. Suatu malam, Nanang bersama anak buahnya memasuki sebuah diskotik di pinggiran kota. Musik berdentum, wanita-wanita berdansa, alkohol mengalir tanpa henti. Nanang berjalan santai ke arah pemilik diskotik, seorang pria parubaya yang tampak gugup melihat kedatangan mereka. "Saya dengar-dengar tempat ini rame. Pasti omsetnya bagus," kata Nanang menyalakan rokoknya. Pemilik bar itu menelan ludah. Di situ, pemilik bar tersebut langsung menangkap apa maksud kedatangan Nanang. "Maaf bang, kita sudah membayar uang keamanan ke orang lain." Nanang tersenyum, tapi tatapannya tajam. Seketika, Nanang menarik rambut pria parubaya tersebut sambil berkata,
Mulai sekarang kamu bayarnya ke saya. Sebelum pria itu bisa menjawab, Roman melemparkan gelas ke arah dinding, menghancurkannya berkeping-keping. Suasana diskotik yang awalnya penuh canda tawa langsung berubah tegang. Pemilik diskotik mengangguk ketakutan. Baik bang, baik, saya akan bayar. Nanang menepuk bahu pria itu dengan ringan, lalu berbalik meninggalkan tempat itu dengan puas. Di malam itu, kelompok Nanang bergerak dengan cepat dan efektif. Hingga beberapa hari kemudian, beberapa diskotik dan tempat hiburan malam di pinggiran kota Bekasi mulai jatuh ke tangannya. Para pemilik tempat yang awalnya menolak akhirnya menyerah setelah melihat bagaimana anak buah Nanang mengancam dengan beringas. Di salah satu tempat hiburan malam yang mencoba melawan, beberapa preman lokal mencoba bertahan. Mereka mengira bisa mengusir anak buah Nanang dengan gertakan dan ancaman, tapi mereka salah. Roman dan beberapa anggota kelompoknya turun tangan, dan dalam waktu singkat perlawanan mereka dihancurkan. Beberapa preman lokal babak belur, sementara sisanya lari menyelamatkan diri. Nanang hanya tersenyum puas saat mendengar laporan itu dari Roman. Bagus, ini baru permulaan, katanya sambil menyesap minumannya. Gini namanya mulai beredar di dunia malam. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai kuli panggul di pasar, tetapi sebagai pemimpin kelompok yang siap menguasai Bekasi. Sementara itu, di warung kopi Bang Doni, sore itu langit mulai berubah jingga saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Di sudut warung kopi Bang Doni, Sindu duduk santai di belakang meja kasir, matanya terpaku pada layar ponselnya. Berita mengenai pertikaian antara kelompok preman memenuhi beranda media sosialnya. Dengan alis mengernyit, ia membaca setiap detail berita itu dengan seksama. Rizal yang baru saja selesai mengantarkan pesanan pelanggan melihat Sindu tampak serius dengan ponselnya. Dengan penasaran, dia pun menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Woi, serius amat sih lu? Lihat apaan sih, Du?" tanya Rizal sembari menyeruput es kopi susunya. "Ini lagi ada ribut-ribut kelompok preman deket rumah gue nih kejadiannya," jawab Sindu sambil memperlihatkan layar ponsel ke Rizal. "Oh, emangnya pada berantem masalah apa Anda?" tanya Rizal penasaran. "Katanya sih rebutan wilayah." Rizal menghela napas. Namanya kayak gituan maka gak ada habis-habisnya." Sindu mengangguk setuju. "Ya, untung aja warung kita di sini aman, gak ada urusan sama yang begituan." Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, suara medok khas Gembul tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. "Jal, kamu dikit-dikit nyender kayak motor bututnya Bang Doni. Ini Jal, pesanan masih banyak nih." Saat itu Gembul merasa jengkel karena Rizal selalu mengobrol di tengah waktu kerja. "Yalah Mas Gembul, saya baru aja ngobrol dikit sama Sindu, ngomongin preman yang lagi pada berantem." Mendengar itu Gembul tambah emosi. Kamu itu bukan yang ngurusin pesanan malah ngurusin preman sih. Orang anak pikirannya babarblas," hardik Gembul sambil berlalu mengantarkan pesanan. Melihat itu, Sindu pun menertawai Rizal. "Syukurin, makanya jadi orang jangan kepo Jal," ledek Sindu sambil menggerutu. Rizal pun melanjutkan pekerjaannya hingga tiba-tiba pintu warung kopi Bang Doni terbuka dengan keras. Brak! Seorang pria dengan jaket kulit hitam dan wajah sedikit bengis melangkah masuk, diikuti dua orang temannya. Tatapannya tajam, penuh waspada, suasana mendadak hening. Sindu yang berada di balik meja kasir menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Ada yang bisa dibantu Pak?" tanya Sindu. "Kopi hitam 3," kata pria itu dengan suara parau. Sindu mengangguk dan mulai menyiapkan kopi tanpa banyak bicara. Ketiga pria itu pun lalu duduk di meja yang kosong sambil menyalakan rokoknya. Kebetulan meja yang mereka duduki adalah non-smoking area. Alhasil Sindu pun langsung menegurnya. "Maaf Pak, kalau mau ngerokok jangan di sini Pak, di tempat yang khususnya aja Pak," ucap Sindu memberi penjelasan. Namun bukannya menyadari akan kesalahannya, salah satu pria yang memakai jaket hitam langsung membentak Sindu. Ngapa lu ngelarang-larang gua? Gua mau rokok di mana kek, terserah gua." Dengan sikap emosi tenang, Sindu berusaha memberi pengertian. "Iya Pak, bukannya saya mau ngelarang,
Tapi di sini nggak boleh ngerokok. Kami sudah menyediakan tempatnya sendiri, Pak, ucap Sindu sambil menunjukkan ruang VIP. Gua kagak mau. Gua maunya ngerokok di sini. Kalau tetap kagak boleh, gua mau ngomong sama yang punya tempat ini, sahut lelaki berjaket hitam itu dengan angkuh. Kebetulan yang punya belum datang, Pak, tapi bisa ke saya kok, Pak, ujar Sindu. Rupanya keributan itu menjadi perhatian bagi para pengunjung warung kopi Bang Doni. Merasa tidak enak dengan pengunjung yang lain, Sindu pun mengajak ketiga pria tersebut untuk mengobrol di luar. Akhirnya ketiga pria tersebut menuruti Sindu dan berjalan keluar, sementara Sindu mengikuti dari belakang. Gembul dan Rizal yang mengetahui itu pun langsung menghampiri Sindu. Ada apa ya, Du? Tanya Gembul penasaran. Gak tahu nih, Mas, tapi udah saya suruh duduk di luar, soalnya tadi tuh orang pada ngerokok di sini. Sekarang saya diajak ngobrol di luar. Gak tahu ada urusan apa. Soalnya katanya pada mau ketemu sama Bang Doni, ungkap Sindu yang langsung berjalan keluar menyusul ketiganya. Setelah berada di luar, Sindu kembali menanyakan maksud dan tujuan dari ketiganya. Di situ, tanpa tedeng aling-aling, pria yang memakai jaket hitam langsung berkata dengan nada yang cukup tinggi. Sekarang juga lo telepon bos lo, suruh datang kemari. Gua mau ngomong. Saya nggak berani, Pak. Tapi kalau ada hal yang mau disampaikan, bisa ke saya dulu kok, Pak. Nanti baru saya sampaikan ke beliau, saut Sindu. Oke, ya udah. Mulai besok tempat ini kudu bayar uang keamanan. Sama satu lagi, kalau orang kita pada datang, siapin kopi, ujar pria berjaket hitam itu lantang. Waduh, kalau yang itu saya nggak bisa mutusin, Pak. Timpal Sindu lagi. Lah, katanya kalau bisa. Lu kalau ngomong jangan mencela-mencela begini, goblok, sentak pria itu sambil mulai berdiri dari duduknya. Mendengar keributan di depan, Gomang yang sedari tadi bersih-bersih di belakang tiba-tiba datang menghampiri Sindu. Buah pepaya, buah mengkudu, ada apanya, Du? Tanya Gomang penasaran. Namun belum juga Sindu menjawab pertanyaan Gomang, ketiga pria tersebut langsung membentak Gomang. Kampret, lu jangan ikut campur ya, ucap pria berjaket hitam sambil menunjuk-nunjuk tangannya ke arah Gomang. Ketan abang beli terasi. Sabar bang, jangan emosi, kita bisa ngomong baik-baik, ujar Gomang berusaha menenangkan suasana. Rupanya ketiganya tak mengindahkan omongan Gomang. Di situ lelaki berjaket hitam menyuruh anak buahnya untuk mengajar Gomang. Banyak bacot lo, hajar! Kedua anak buah dari lelaki berjaket hitam itu langsung menyerang Gomang yang juga menjadi tukang parkir sekaligus penjaga di warung kopi Bang Doni. Namun yang tidak diketahui oleh keduanya, Gomang merupakan sosok yang bukan sembarangan. Gomang memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Hal itu terbukti walau dikeroyok oleh dua orang, Gomang nampak santai menghadapinya. Terlihat di situ Gomang nampak dipukul, ditendang, bahkan tubuhnya sempat dibanting. Namun hal itu tidak berefek pada Gomang. Dia masih berdiri tegak menghadapi keduanya. Malahan tak lama kemudian Gomang dapat melumpuhkan keduanya dengan pukulan dan cekikan hingga keduanya terkapar di atas aspal parkiran warung kopi Bang Doni. Mendapat itu, pria berjaket hitam nampak gentar. Dia baru menyadari jika dia berurusan dengan orang yang salah. Alhasil dia pun lari meninggalkan kedua anak buahnya yang pingsan. Di situ Gomang pun bertanya kepada Sindu, apa duduk permasalahan sebenarnya? Duh, sebenarnya ada apaan sih? Ujuk-ujuk ini dua orang main nyerang gua aja. Gak tahu tuh Bang Gomang, saya juga bingung. Kayaknya emang ini dua orang mau rese aja deh sini. Terang Sindu. Waduh, pejajaran, berani-beraninya mau rese di sini. Untung cuma ketemu gua. Coba kalau ketemu Bang Doni, bisa berabe, saut Gomang. Untungnya sebelum menjadi pusat perhatian orang banyak, tak lama kedua anak buah si pria berjaket hitam tadi terbangun sadar. Saat mereka siuman, keduanya tampak celingukan dan langsung lari tunggang langgang meninggalkan warung kopi Bang Doni. Lah Bang Gomang, itu pada lari orang-orangnya, ucap Sindu. Dah biarin aja, lagian ngapain mereka di mari, yang bisa ntar pada ngabisin kopi, saut Gomang. Iya juga ya Bang Gomang ya. Ya udah deh, saya mau laporan dulu sama Bang Doni tentang masalah ini. Ntar kalau nggak laporan salah lagi, terang Sindu. Ya udah, lu laporan dah sama Bang Doni biar dia tahu juga, timpal Gomang.
Setelahnya, Doni pun segera datang ke warung kopi miliknya. Dengan wajah cemas, Doni langsung memasuki warung kopi Bang Doni dan bertanya kepada Sindu dan Gembul yang sedang berada di meja kasir. Du, Bul, siapa? Tadi orang yang datang kemari terus mau malakin warung kita. Anak mana dia? Berani-beraninya majakin warung gua. Gua udah bayar pajak sama negara. Waduh, kita nggak kenal ya bang. Dan juga kita belum sempat kenalan. Lagian orangnya udah keburu kabur bang. Saut Gembul. Yuh, ngapa dikasih kabur sih? Ucap Doni. Siapa yang ngasih kabur bang? Wong orangnya kabur sendiri. Timpal Gembul lagi. Coba goceng. Maksud gua, kenapa tuh orang kagak lu tahan dulu ampe gua dateng kek? Kan gua jadi tahu dia dari komplotan mana. Ucap Doni sewot. Saya lagi di dapur bang ngurusin pesanan. Yang ngurusin itu bang Gomang. Lak Gembul. Tak lama Gomang pun datang menghampiri Doni yang sedari tadi berbicara dengan Gembul dan Sindu di depan meja kasir. Mesin vakum bakal nyedot tinja. Assalamualaikum Bang Doni yang bersahaja. Ucap Gomang memberi salam dengan pantunya. Mendengar itu, Doni pun langsung tersenyum. Doni kaget karena tiba-tiba saja Gomang menyapa dengan pantunya. Setelah Doni menanyakan peristiwa tadi pada Gomang. Waduh, sebenarnya mah Gomang gak tahu apa-apa Bang Doni. Saya tadi nyamperin si Sindu, soalnya saya lihat dia lagi dibentak-bentak tuh sama orang. Nah, pas Gomang nyamperin, ujuk-ujuk dua orang yang ngomelin Sindu langsung nyerang Gomang. Terpaksa ada Gomang adepin, ujar Gomang panjang lebar. Akhirnya Doni pun mengerti. Akhirnya Doni mengatakan untuk tidak memikirkan kembali peristiwa tersebut pada semuanya. Sementara di tempat lain, rupanya pria berjaket hitam tadi adalah anak buah dari Nanang. Pria berjaket hitam itu bernama Japet, dan dia diutus Nanang untuk menarik uang keamanan pada kafe-kafe yang ramai. Ya, rupanya setelah sukses merambah dunia malam, Nanang semakin percaya diri baginya. Tidak ada tempat yang tidak bisa dikuasai, diskotik, tempat hiburan malam, dan kini restoran serta kafe menjadi target selanjutnya. Nanang paham bahwa bisnis makanan dan minuman tidak pernah sepi dari pelanggan, apalagi tempat-tempat seperti kafe dan warung kopi yang selalu ramai dengan anak muda dan orang-orang penting. Jika ia bisa mengendalikan keamanan tempat-tempat ini, aliran uang akan semakin deras ke kantongnya. Namun saat itu raut wajah Nanang memancarkan aura kekecewaan ketika mendapati laporan jika salah satu anak buah yang diutusnya gagal menjalankan tugas. Japet, kamu memang gak guna, ngurus begitu aja gak becus, sentak Nanang pada anak buahnya yang memakai jaket hitam tadi yang rupanya bernama Japet. Bos, tapi penjaga kafe tadi mainan silatnya bagus. Anak buah saya yang 2 orang aja dibikin pingsan, ungkap Japet. Tak merespon ucapan Japet, Nanang tiba-tiba saja langsung menghajar ulu hati Japet. Alhasil Japet langsung mengerang kesakitan. Ampun bos, dengan tatapan tajam dan bengis Nanang berkata, saya nggak pernah mau nerima kegagalan. Lain kali kalau kamu kayak begini lagi, kamu bakal saya bikin gak bisa jalan. Mendengar itu, Japet langsung ketakutan. Dia langsung bersujud meminta ampunan dari Nanang. Setelahnya, Nanang menyuruh Roman untuk mengumpulkan semua anak buahnya dan memberikan instruksi untuk menyerang warung kopi Bang Doni. Di sini Nanang belum mengetahui jika warung kopi Bang Doni dimiliki oleh Doni, anak dari Mas Zubaida, wanita yang pernah berurusan dengan Nanang. Mendengar perintah dari Nanang, Roman langsung mengangguk. Kemudian dengan bergegas dia menyiapkan anak buahnya untuk menyerang warung kopi Bang Doni, sebuah kafe yang cukup terkenal di kalangan anak muda Bekasi, dan Nanang melihatnya sebagai sumber pendapatan baru. Malam itu, saat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, Roman mengumpulkan semua anak buah Nanang di kediaman Nanang yang sudah menjadi markas bagi kelompok mereka. Nanang nampak serius saat memberikan arahan. Matanya menyala penuh ancaman. Hancurkan kafe itu. Jadikan tempat itu contoh untuk orang-orang yang berani ngelawan sama kelompok kita, ucap Nanang dengan mata yang berapi-api. Tak beberapa lama setelah Nanang memberikan perintah, kelompoknya sudah berkumpul di depan warung kopi Bang Doni. Mereka datang dalam jumlah besar, membawa senjata seperti pentungan besi dan beberapa bahkan membawa parang. Wajah-wajah mereka penuh emosi, kemarahan, kesombongan, dan keinginan untuk menyakiti.
Nanang sendiri tidak ikut turun langsung, tetapi Roman tangan kanannya memimpin serangan ini dengan penuh keyakinan. Roman berdiri di depan kelompoknya, mengangkat tangannya sebagai tanda untuk bersiap. Malam ini kita hancurin tempat ini, jangan kasih ampun, teriak Roman dengan suara lantang. Anak buahnya bersorak siap untuk menuruti perintah. Warung kopi Bang Doni yang sudah tutup nampak sepi dan gelap, menyisakan lampu remang-remang di berbagai sudut sebagai penerang. Namun di tengah kesunyiannya masih terdapat Gomang yang memang bertugas untuk menjaga warung kopi Bang Doni pada saat malam hari. Saat itu, kebetulan Gomang belum tidur, sehingga ketika ia mendengar ada keramaian di depan warung kopi Bang Doni, dia pun segera keluar. Namun, saat sudah berada di luar, Gomang sangat terkejut mendapati sudah terdapat banyak orang yang siap menyerang warung kopi Bang Doni. Gomang heran, sekaligus bingung apa sebenarnya hal yang melatar belakangi kelompok tersebut ingin menyerang warung kopi Bang Doni. Tapi dalam sekejap, semua pertanyaannya langsung terjawab. Ya, Gomang langsung melihat sosok Japet, pria berjaket hitam yang tadi sempat membuat onar di warung kopi Bang Doni. Di situ, Gomang baru yakin jika Japet dan kelompoknya ingin membalas dendam pada dirinya dan juga warung kopi Bang Doni. Di situ, tanpa bicara, Gomang memasang kuda-kuda dan bersiap menghadapi musuh yang memasuki area warung kopi Bang Doni. Roman memberikan instruksi untuk langsung menyerang Gomang dan merusak warung kopi Bang Doni. Awalnya, beberapa anggota dari kelompok Nanang dapat dilumpuhkan oleh Gomang. Jurus dan pergerakannya sungguh gesit dan efektif. Tak heran, baru sebentar saja Gomang telah berhasil melumpuhkan 3 orang anggota dari kelompok Nanang. Namun saat itu, anggota dari kelompok Nanang berjumlah cukup banyak, sehingga lama-kelamaan Gomang tak mampu mengimbangi lawannya yang berjumlah hampir 20-an orang tersebut. Gomang mulai tersudut. Dia tak lagi bisa menahan ataupun melancarkan serangan pada musuhnya yang banyak itu. Namun walau begitu, Gomang pantang menyerah untuk menahan anak buah dari kelompok Nanang yang ingin merusak warung kopi Bang Doni. Hingga akhirnya Gomang pun tumbang. Ketika Gomang mencapai limit batas dari kemampuannya, wajahnya babak belur, darah mengucur deras dari wajahnya. Para anak buah Nanang tanpa belas kasihan terus mengajar Gomang, sementara anak buah Nanang yang lain mulai merusak kaca-kaca di warung kopi Bang Doni dengan memukulnya menggunakan pemukul bisbol, melemparkan dengan kursi panjang yang berada di depan teras, hingga menggunakan batu untuk memecahkan kaca jendela milik warung kopi Bang Doni. Tayal, keributan itu mengundang orang banyak untuk datang melihat. Begitu juga dengan security dari perusahaan bus yang terletak persis di samping warung kopi Bang Doni. Melihat perbuatannya sudah mulai mengundang banyak orang, Roman langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dari lokasi warung kopi Bang Doni, meninggalkan Gomang yang sudah tergeletak tak berdaya. Di situ, Gomang langsung mendapat pertolongan pertama dengan segera dibawa ke klinik terdekat. Sementara warung kopi Bang Doni nampak porak-poranda, pecahan kaca terdapat di mana-mana, bangku dan meja yang sudah terbalik tak karuan. Untungnya kelompok Nanang tadi tidak sempat menyurutkan api sehingga tidak menyebabkan kebakaran yang besar. Doni yang mendapat kabar beberapa jam kemudian terlihat sudah datang dengan ditemani oleh Gembul dan Jumeri. Doni berdiri di depan warung kopinya yang porak-poranda, meja dan kursi terbalik, pecahan gelas berserakan di lantai, dan aroma kopi yang tumpah bercampur dengan udara malam. Tapi yang lebih mengejutkan Doni bukanlah kondisi warungnya, melainkan saat mendapat kabar jika salah satu pegawainya yang bernama Gomang mengalami luka-luka dan telah dibawa ke klinik. Tak membuang banyak waktu, Doni langsung menghampiri Gomang untuk mengetahui keadaannya. Setelah sampai di klinik tersebut, Doni melihat Gomang sedang bersandar di dinding dengan nafas tersengal, wajahnya penuh lebam, bibirnya pecah, ada luka di pelipisnya, darah menetes dari tangannya yang masih mengepal. Meskipun terluka, matanya tetap tajam dan terjaga, menunjukkan bahwa ia belum menyerah sepenuhnya. Doni segera berlari lalu berjongkok di sampingnya. "Mang, Gomang, astagfirullah Mang, siapa yang berani ngelakuin ini sama lu Mang?" tanyanya cemas. Gomang mengangkat kepalanya perlahan. "Bang, maafin Gomang ya Bang,
Gomang nggak bisa jagain warung abang. Gomang jadi nggak enak sama abang, katanya sambil tersengal. Elah mang bang, warung mah gampang, jangan dipikirin. Itu gampang nanti dirapiin. Lu ini yang lagi gue pikirin, muka lu sampai babak belur begini. Tenang aja bang Doni, ntar Gomang juga sembuh. Tapi beneran ini bang, Gomang gak enak sama abang. Soalnya Gomang gak ngejalanin amanat abang buat ngejagain warung kopi Bang Doni. Ucap Gomang lagi. Mang bang, lu ngapa ngomong begitu sih? Sumpah mang, ini bukan salah lu, ini salah yang nyerang tempat kita. Kalau anja gue tau orangnya, gue bejek tuh orang, ancam Doni. Di situ Gomang mengutarakan jika dia sempat melihat salah satu orang yang menyerangnya merupakan preman yang biasa mendiami area pasar. Seingat Gomang, salah satu orang yang nyerang Gomang tadi itu preman yang biasa ada di pasar bang. Kayaknya sih ada hubungannya sama kelompok preman yang nguasain pasar bang. Mendapati itu, Doni langsung teringat akan sosok Nanang, pemimpin preman yang sempat berurusan dengan ibunya di pasar. Doni mengepalkan tinju. Ia tak pernah menyangka bahwa Nanang bisa berbuat hingga sejauh ini. Sementara itu di markasnya, Nanang duduk dengan tenang mendengarkan laporan anak buahnya tentang kejadian di warung kopi Bang Doni. Roman, tangan kanannya, berdiri di hadapannya dengan wajah serius. Bos, kita udah kasih pelajaran tuh sama orang yang udah ngajar anak buah kita. Apalagi tempatnya juga udah kita hancurin bos. Jadi yang punya gak bakalan berani macam-macam lagi sama kita. Nanang tersenyum menyeringai. Bagus, biar tempat itu jadi contoh buat yang lain. Kalau jangan berani macam-macam sama kita. Roman mengangguk. Saat itu Nanang merasa jika semesta berpihak kepadanya. Bagaimana tidak, semua hal yang dilakukan Nanang demi mengejar ambisinya nampak berjalan lancar. Walaupun terkadang ada saja penghalang, namun Nanang selalu bisa mengatasinya. Tapi yang tidak Nanang sadari kala itu, dirinya telah membangunkan harimau yang sedang tertidur. Ya, Nanang kini akan berurusan dengan Doni karena Nanang telah menghancurkan warung kopi Bang Doni. Tak jauh dari kediaman Nanang, keadaan di pasar masih terlihat ramai. Walaupun perlahan-lahan mereda seiring datangnya malam, nampak 3 orang anak buah Nanang sedang berjaga di salah satu sudut pojok pasar. Ketiganya bernama Ojai, Belok, dan Rasino. Ketiganya nampak asik mengobrol mengenai serangan di warung kopi Bang Doni. Bro, itu tadi gimana serangannya? Lancar gak? Tanya Rasino pada kedua rekannya. Katanya malah lancar, kagak ada perlawanan. Malah yang gue denger ada orang dari KP yang jadi korban, ungkap Belok. Nyerang KP atu aja ribet, ya wajar aja lancar lah. Yang nyerang kita segampreng, timpal Ojai. Ya tapi kan Jai, orang kafe itu katanya sempat ngalahin 2 orang kita. Berarti kan itu kafe bukan kafe sembarangan, ucap Rasino. Iya gue tahu no, tapi sesakti-saktian tuh orang. Ya kalau dikeroyokin lama-lama tumbang juga. Kalau menurut gue ya, seharusnya kelompok kita kagak perlu segitunya nyerang tuh kafe, saut Ojai. Jadi lu kagak setuju Jai sama keputusan bos Nanang? Tanya Belok. Lah bukannya gue gak setuju, tapi sayang aja lo kalau buat nyerang atu KP ngirim pasukan segitu banyak, jawab Ojai berusaha meluruskan pernyataannya. Namun rupanya terdapat satu orang yang menguping pembicaraan ketiganya. Orang itu nampak bersender di kegelapan sehingga keberadaannya tak diketahui oleh Rasino, Ojai maupun Belok. Dan tiba-tiba pria misterius itu pun ikut masuk dalam obrolan ketiganya. Oh, jadi serangan di kafe itu disuruh sama bos lu ya? Mendengar itu, baik Ojai, Rasino, dan Belok langsung terkejut. Mereka bertiga nampak tak nyaman bila ada orang asing ikut dalam obrolan mereka bertiga. Seketika Ojai membentak pria misterius tadi. Siapa sih lu? Nyamber aja kayak bensin. Tiba-tiba pria misterius tadi langsung menampakkan dirinya dengan mendatangi ketiganya. Gua yang punya kafe yang kelompok lu serang tadi. Sekarang lu tunjukin di mana bos lo ada. Ucap pria misterius itu yang rupanya adalah Doni. Ya, Doni malam itu langsung mendatangi pasar. Setelah tadi menjenguk Gomang, dia pergi seorang diri dengan meninggalkan Gembul dan Cumeri di klinik tempat Gomang dirawat. Tayal, ketiga anak buah Nanang terkejut, namun sayangnya sebelum mereka dapat memberikan perlawanan, Doni langsung menghajar ketiganya. Dengan serangan kilat, Doni memukul rahang Ojai, kakinya menghujam ulu hati Belok, dan terakhir tangan kanan Doni menumbuk dada Rasino yang seketika membuat ketiganya luluh lantak tak berdaya.
Doni langsung meraih kerah baju Ojai dan memintanya untuk mengantarkan kepada bosnya. Pipesanyo, sekarang juga lu tunjukin gua di mana bos lu sekarang. Kalau kagak gua pendem pala lu di tanah. Hardik Doni gregetan. Iya bang, ampun bang. Saut Ojai ketakutan. Kegaduhan itu sempat menjadi pusat perhatian dari orang-orang yang ada di pasar malam itu. Namun Doni tak peduli, pikirannya sudah dirasuki oleh emosi yang memuncak. Penampakan Ojai yang diseret oleh Doni pun menjadi tontonan banyak orang di situ. Tak ada satupun orang yang berani menolong Ojai. Akhirnya keduanya pun tiba di depan kediaman Nanang. Ya, sebuah rumah besar yang memiliki tembok cukup tinggi. Doni langsung melepas cengkramannya di leher Ojai dan langsung masuk ke dalam kediaman Nanang. Namun saat Doni mulai masuk di dalam pekarangan rumah besar tersebut, sudah terdapat sekumpulan orang yang sedang berpesta dan mabuk-mabukan. Hampir sekitar 50-an anak buah Nanang sedang berkumpul saat itu. Kebetulan Nanang juga mengumpulkan seluruh anak buahnya yang lain untuk berpesta setelah menyerang warung kopi Bang Doni tadi. Sementara Nanang sendiri berada di dalam rumah. Kediaman Nanang rupanya memiliki pekarangan yang luas berupa taman kecil dan tempat duduknya, selain parkiran yang juga dapat menampung banyak mobil. Doni dengan gagah berdiri di depan gerbang seorang diri menantang mereka semua untuk berhadapan dengannya dengan lantang. Doni langsung berteriak, bangsa, maju lu semua bajingan, bentak Doni. Tayal, hal itu pun membuat semua anak buah Nanang langsung memperhatikannya, termasuk juga Roman, tangan kanan dari Nanang. Siapa lu? Udah bosan hidup lu ya? Sentak Roman tak mau kalah. Namun di situ tiba-tiba saja Badok menawarkan diri untuk menghadapi Doni seorang diri. Badok berpikir jika ini adalah momentum yang tepat untuk membuktikan diri bagi kelompoknya. Udah, lu pada diem aja dari mari, biar gua yang beresin, ucap Badok dengan percaya diri. Wajar saja jika Badok bersikap demikian karena posisi Badok di kelompoknya sekarang sudah sangat buruk ya. Badok yang awalnya menjadi tangan kanan Nanang kini hanya menjadi anggota biasa di kelompoknya. Saat itu rupanya Badok sudah cukup mabuk. Hal itu dibuktikan saat dirinya mendatangi Doni, jalannya sudah tidak seimbang. Tikus, lu siapa? Berani-beraninya lu teriak di mari, gertak Badok. Walaupun dalam keadaan mabuk, namun tubuh Badok masih dapat berdiri kokoh. Tubuhnya yang besar sehingga tampilannya masih sangat menakutkan. Dengan postur tubuhnya, Badok terlihat jauh lebih besar daripada Doni, sehingga dia dengan percaya diri dapat mengatasi Doni seorang diri ketika menghadapinya. Lo ditanya diem aja lo, sentak Badok yang langsung memberikan bau gementar kepada Doni. Brak! Suara keras terdengar dengan jelas saat keduanya terlibat konfrontasi. Namun di situ tubuh besar Badok yang tumbang alih-alih Doni yang terkena bau gementar dari Badok. Rupanya sebelum Badok dapat menyarangkan pukulannya ke wajah Doni, di situ Doni sudah lebih dulu melayangkan pukulannya tepat ke arah rahang Badok. Alhasil Badok pun langsung knock out tak sadarkan diri. Alih-alih menolong, melihat pemandangan itu, para anak buah Nanang yang lain termasuk Roman langsung tertawa terbahak-bahak karena rupanya selama ini Badok menjadi bahan guyonan di dalam kelompoknya. Dasar kebo, lagunya kayak jagoan, dipukul sekali roboh lemah, saut salah satu anak buah Nanang dari tengah kerumunan. Namun kejadian itu tak berlangsung lama karena Roman langsung menyuruh anak buahnya untuk menghadang Doni. Di situ Roman menyuruh 5 orang bawahannya segera menghabisi Doni. Lu berlima, ajar. Namun tak membutuhkan waktu lama, Doni dapat melumpuhkan kelimanya. Saat itu barulah Roman tersadar jika Doni bukanlah sosok sembarangan. Dalam hati Roman pun berkata, sialan, siapa nih orang? Akhirnya Roman memberikan perintah kepada seluruh anak buahnya untuk mengeroyok Doni, tapi di situ Doni sudah berlari ke arahnya dengan beringas. Doni menghajar semua orang yang berada di dekatnya. Di situ dengan jelas terlihat jika pukulan Doni sangat berat dan efektif. Hal itu terbukti jika ada yang sampai terkena pukulannya dijamin langsung terkapar dan tak sadarkan diri.
Namun di situ, anak buah Nanang yang menyerang Doni sangat-sangat banyak. Seakan tak ada habisnya, Doni menghajar mereka semua hingga akhirnya tiba-tiba saja muncul pergerakan dari belakang yang datang membantu Doni untuk menghadapi seluruh anak buah Nanang. Saat itu, Doni tersadar saat ada beberapa orang yang membantunya karena memang Doni sibuk menghadapi lawan-lawannya hingga akhirnya Doni melihat siapa yang membantunya. Tak, Mak, ngapain di sini sih? Ucap Doni. Rupanya salah satu sosok yang membantu Doni adalah Mas Zubaida. Pergerakannya sangat lihai dan lugas. Mas Zubaida memperagakan jurus totok mautnya terlihat seolah-olah Mas Zubaida seperti sedang memetik jeruk di pohon. Mas Zubaida menotok leher, kerongkongan dan juga jakun dari para lawan-lawannya sehingga lawan-lawan yang dihadapi oleh Mas Zubaida tumbang dalam seketika. Selain Mas Zubaida, terdapat juga Encing Laila, adik Mas Zubaida, Baba Maun, dan beberapa bekas anak buah almarhum Dirja, sepupu jauh Doni. Tak pelak, Doni pun terkejut melihatnya. Ya ampun, ini pasukan sepuh ngapain pada datang kemari sih? Ucap Doni kebingungan. Don, lu mah kebangetan. Lu ngapa kagak ngomong sama gua? Kalau lagi ada masalah beginian, sahut Baba Maun jengkel. Mendengar itu, Doni bingung harus menjawab apa karena pada kenyataannya Baba Maun sudah sangat berumur. Begitu juga dengan ibu dan tantenya Encing Laila. Namun sejujurnya Doni melihat jika pergerakan mereka masih sangat lugas, pukulannya pun masih ada walaupun terlihat jika mereka semua sudah mulai gampang kelelahan. Di situ juga terdapat beberapa orang bekas anak buah dari almarhum Dirja, anak dari Baba Maun. Mereka semua diajak oleh Baba Maun untuk membantu Doni dalam menghadapi kelompok Nanang. Tak terasa, hampir semua anak buah Nanang saat itu sudah terkapar tak berdaya, menyisakan Roman dan beberapa anak buahnya yang masih dapat bertahan. Terlihat dari raut wajahnya Roman dan anak buahnya yang nampak ketakutan. Baru kali ini mereka menghadapi lawan yang begitu luar biasa. Hingga akhirnya Nanang pun keluar dari dalam rumahnya. Saat itu Nanang keluar dengan dua orang wanita di belakangnya. Rupanya Nanang baru saja bersenang-senang dengan kedua wanita tersebut sehingga tak menyadari kekacauan di luar rumahnya. Nanang nampak terkejut dengan pemandangan di depannya. Bagaimana tidak, hampir seluruh anak buahnya dibuat terkapar saat itu. Namun bukannya terlihat cemas, Nanang malah tersenyum seakan dia mendapat hiburan yang bisa membangkitkan adrenalinnya. Ya, terlihat jelas jika Nanang memang merupakan seorang psikopat. Seakan tak ada rasa takut pada dirinya, Nanang perlahan menghampiri Doni dan yang lainnya. Dia pun berkata, "Ayo, siapa yang mau duluan? Apa langsung semuanya juga nggak apa-apa?" ujarnya sambil tersenyum. Di situ Doni langsung berkata, "Mak, Cing Lela, Baba Maun sama semuanya udah ya, biar aja Doni yang nyelesain. Udah yang lain pada istirahat aja ya." Di situ Doni pun maju menghampiri Nanang yang terlebih dahulu menantangnya. Keduanya nampak saling menatap penuh rasa penasaran. Suasana tegang terasa di udara, membuat orang-orang di sekitar menahan napas. Di satu sisi, Nanang, pria yang kini menjadi penguasa preman pasar dan dunia malam Bekasi, berdiri dengan penuh percaya diri. Ia tersenyum miring, seolah menikmati situasi ini. Di sisi lain, Doni yang sudah dipenuhi amarah karena Nanang telah melukai Gomang dan merusak tempat usahanya, berdiri dengan tangan terkepal, siap untuk meluapkan amarah. Tanpa baba, Nanang melesat lebih dulu Doni yang sudah siap langsung menangkis pukulan pertama Nanang. Keduanya mundur selangkah, mengukur kekuatan lawan. Nanang menyerang sekali lagi, kali ini dengan kombinasi pukulan cepat. Doni menghindar dan membalas dengan tendangan ke arah perut, tapi Nanang sigap menangkap kakinya dan mendorongnya mundur. Namun di situ Doni dengan secepat kilat langsung menyerang Nanang dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang tepat ke arah Nanang. Akan tetapi Nanang dapat menangkis dan bagi darinya. Wah, baru kali ini saya ngadepin lawan yang seimbang, ujar Nanang dengan senyum jahatnya. Doni tidak menjawab. Dia langsung kembali menyerang Nanang, kali ini dengan pukulan keras dan cepat ke wajah Nanang. Boom! Nanang terhuyung, bibir pecah, ia menyentuh darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Namun bukannya kesakitan, Nanang malah tertawa kecil.
Bagus, udah lama saya nggak bertarung serius. Mereka kembali saling serang. Nanang mengandalkan kecepatan dan teknik bela dirinya, sementara Doni meskipun sedikit lebih lambat memiliki pukulan yang lebih berat. Pertarungan itu terlihat sangat brutal. Keduanya saling memberi dan menerima pukulan. Namun baik Doni dan Nanang, keduanya nampak tak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Di sekitar mereka, anak buah Nanang hanya bisa menonton. Tak ada yang berani mencampuri pertarungan dua pria ini, terutama Roman. Dia berpikir, jika Nanang bosnya kini memiliki lawan yang seimbang. Namun, yang membuat Roman tak habis pikir, lawan bosnya ini berasal dari pria biasa yang tadi kenal. Ya, pria itu adalah Doni. Padahal sebelumnya, menurut sepengetahuan Roman, Nanang telah mengalahkan para ahli bela diri yang menguasai dunia malam. Nanang dengan mudah mengalahkan mereka semua hingga akhirnya Nanang mendapatkan posisinya sekarang. Setelah beberapa lama, Nanang mulai kehabisan tenaga. Walaupun masih bisa memberikan perlawanan, pergerakan Nanang sudah mulai melambat. Namun, tidak demikian dengan Doni. Ya, pergerakan Doni masih terlihat stabil. Malahan, Nanang merasa jika semakin lama pergerakan Doni malah semakin cepat. Hal itu terbukti jika Doni lebih banyak dapat mendaratkan pukulannya daripada Nanang. Sehingga semakin lama, luka-luka yang diterima Nanang semakin banyak. Wajah Nanang terlihat tak berbentuk. Tubuhnya pun sudah dipenuhi luka lebam. Namun Nanang masih bisa tersenyum, seakan kematian tak membuatnya takut. Baru kali ini saya ngadepin lawan kayak kamu. Tapi kamu jangan senang dulu. Sampai kiamat pun saya nggak bakal nyerah, ujar Nanang sambil menyeringai. Mendapati itu, Doni dengan beringas terus menyerang Nanang. Doni melayangkan tendangan ke arah perut. Kemudian pukulan yang bertubi-tubi Doni lancarkan ke wajahnya. Tak hanya itu, Doni langsung membantingnya ke tanah dengan keras. Namun di situ Nanang masih dapat bangkit lagi dan berdiri untuk menghadapi Doni. Walaupun kembali Doni melakukan hal yang serupa berulang kali, Nanang masih dapat bangkit kembali hingga akhirnya dari arah belakang Ma Zubaida melesat maju ke depan untuk menotok leher Nanang dan memijat kerongkongannya. Di situ Nanang nampak kelojotan dan langsung tak sadarkan diri. Rupanya Ma Zubaida mempraktekkan ilmu yang dulu pernah diperlihatkan ayahnya Haji Romdon padanya. Di situ Ma Zubaida melihat jika Nanang memiliki ilmu kebal yang sulit untuk dikalahkan. Melihat itu, Doni pun kembali dikejutkan oleh kemampuan ibunya. Ia pun lalu berkata, "Mak, kagak bikin mati tuh orang kan?" tanya Doni cemas. "Ya kagak lah Tong, gue cuma ngilangin ilmunya doang sama ente." "Palingan dia kagak bisa ngomong sebulan," jawab Ma Zubaida santai. Mendengar itu, Doni pun merasa lega karena sebenarnya Doni takut jika ibunya sampai harus menghilangkan nyawa seseorang. Akhirnya, saat itu kelompok Nanang dapat dihancurkan, sementara Roman dan anak buah Nanang yang tersisa tak berani untuk melawan. Doni menyuruh mereka untuk menyerah dan mengakui semua perbuatannya pada pihak yang berwajib. Namun di situ ada satu pertanyaan kecil yang membuat Doni penasaran. Ya, bagaimana ibunya Ma Zubaida beserta yang lainnya mengetahui pergerakan Doni saat itu? "Mak, Doni mau nanya, bagaimana caranya Ma bisa tahu kalau Doni mau nyerang markasan di preman?" "Ya elah Tong, pan udah mak kasih tahu, lu baru meletek gue udah meledak," ucap Ma Zubaida dengan sombongnya. "Oh, jadi mak itu semacam petasan jangwe ya mak? Pantes aja mak kalau nguap bom mercon." "Ledek Doni, buruan mak, hanya bercanda. Bagaimana ceritanya mak tahu Doni kemari?" desak Doni pada ibunya. Akhirnya, Ma Zubaida pun menceritakan semuanya. Sebenarnya, Ma Zubaida memiliki informannya sendiri di pasar. Wajar saja. Ma Zubaida dulu pernah berjasa pada pasar tersebut, sehingga Ma Zubaida memiliki relasi yang cukup baik dengan para pedagang. Sampai sekarang, dia pun mendapatkan informasi A1 dari para pedagang, sehingga dia mengetahui gerak-gerik Nanang dan kelompoknya. Begitu juga saat Doni mendatangi pasar, Ma Zubaida langsung mendapat informasi sehingga dia meminta bantuan Laila adiknya yang kebetulan sedang berada di Bekasi di tempat anaknya dan juga Baba Maun yang juga memiliki kemampuan silat. Don, lu mah kudunya bersyukur punya mak kayak mak lu. Mak lu tuh akalnya banyak.
kebisaannya juga banyak, ucap Baba Maun menimpali. Iya Don, mak lu dari dulu emang paling semangat kalau masalah beginian. Gua kata sama dia udah lupa sama silatnya. Masih inget, tapi gue juga kagak nyangka dah Don. Mainan silat lu bagus juga. Agak heran lo emang keturunan Babe Romdon. Timpal Encing Layla ikut dalam pembicaraan. Jangan lupa si Doni pan juga keturunan yang kong bodong. Ya kagak heran silatnya mantep bet. Saut Baba Maun. Ya dah, makasih ya Mak, Encing Lela sama Baba Maun. Saya sebenarnya kagak nyangka bakalan ditulungin sampai segininya. Padahal mah pas Emak, Encing sama Baba Maun datang sempat kaget saya tadi. Perasaan saya kagak mesen arca Majapahit dah. Ledek Doni yang langsung lari meninggalkan mereka semua. Dah suwe banget si Doni. Kita dikatain arca Majapahit, umpat Encing Lela. Bener-bener lo anak lu beda songong banget sama orang tua. Udah ditolongin malah kita dikatain arca. Emangnya gue patung, saut Baba Maun sewot. Lihat aja nanti di rumah gue tok-tok dengkulnya biar kagak bisa jalan. Timpal Ma Zubaida tak kalah sewot. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dhani SBR, luar biasa, epic, apik sekali. Bagaimana di sini akhirnya para sesepuh, para jawara asli tanah Bekasi turun tangan seperti Mas Zubaida, Cing Layla dan juga Baba Maun. Jadi mungkin di sini teman-teman masih ingat ya bagaimana di sini Baba Maun adalah orang tua dari Dirja, sepupu daripada Bang Doni, yang mana ini dari terah Kong Bodong nih. Kan kalau Mas Zubaida dari terahnya Baba Romdon, kalau ini dari Kong Bodong. Jadi emang dua-duanya jawara, wajar aja dong kalau Doni emang keren banget pertarungannya di sini dan keren banget di sini. Bagaimana akhirnya semuanya bisa ditumpas dan Gomang ternyata selain jago pantun, jago berantem juga. Sedih juga sih pas Gomang minta maaf, dia bener-bener orang yang bertanggung jawab. Berarti di balik lucuannya, di balik keluguannya ternyata Gomang memiliki apa ya? Dedikasi yang cukup tinggi ya. Malah dia sedih tidak bisa melindungi, ya iyalah 20 orang sejago-jagonya Gomang tetap tepar juga. Tapi di sini jadi menarik nih bahwa ternyata Gomang ini memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni juga nih. Dan saya sih berharap nih akan ada asal-usul dari Gomang nih kepada Mas Dhani SBR. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pasti makin seru dari kisah Warung Kopi Bang Doni. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan juga buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, kisahnya kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya untuk kirimannya, bisa audio atau voice note atau rekaman suara atau tulisan boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.